Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil final project kami yaitu yang bertemakan antrian salon. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok dari kami. Yang pertama ada saya sendiri Yanisa Ruspadila dengan NIM 2112122123. Yang kedua ada saya, Elda Putri Darmayanti dengan NIM 21122157. Yang ketiga, saya Arnold Siasen Elsono Bali dengan NIM 21122127. Lalu ada saya Gregorius Perskianto Adal dengan NIM 21122134. Selanjutnya, pertama-tama sebelum kita deklarasikan terlebih dahulu yaitu file header dari program yang kita buat. Di antaranya terdapat file header include IOStream yang digunakan untuk input-output yaitu untuk scene dan cout, di mana digunakan di beberapa program seperti untuk menambahkan antrian, menampilkan antrian, menampilkan dan untuk menampilkan produk tambahan. Kemudian selanjutnya adalah file header conio.h untuk menggunakan gets. Selanjutnya file header include studio.h yaitu standar input output yang digunakan untuk melakukan operasi input dan output. Di sini kami penggunaannya menggunakan getchar untuk membaca data bertipe karakter. Kemudian selanjutnya ada file header include string.h, di mana fungsi ini digunakan untuk memanipulasi string. Selanjutnya define max 10 outputnya adalah data atau antrian yang akan dimasukkan dalam program hanya boleh maksimal 10. Namun jika lebih antrian penuh atau queue penuh. Selanjutnya kita akan menjelaskan pengimplementasian dari program array. Di sini terdapat array dengan nama data dengan indeks 10 dengan data integer. Kemudian yang kedua yaitu materi struct. Ini kami mengimplementasikan struct untuk membuat data queue atau antrian. Di dalam data tersebut terdapat variabel dengan nama data dengan slot 10 bertipe data integer serta variabel bernama awal dan akhir dengan tipe data integer. Lalu di bawahnya pada baris 15 terdapat fungsi untuk mengkosongkan antrian yaitu void init. Yang di dalam void init terdapat antrian awal sama dengan -1 dan antrian akhir sama dengan -1. Selanjutnya terdapat fungsi untuk pengecekan antrian yang sudah dibuat. Fungsi empty di dalamnya terdapat dua fungsi yaitu fungsi full dan fungsi empty. Yang pertama adalah fungsi full yang di dalamnya terdapat if kurung buka antrian titik akhir sama dengan -1. Lalu return true. Kemudian ada else, return false. Kemudian terdapat fungsi empty if kurung buka antrian titik akhir sama dengan -1, return true, else return false. Kemudian pada baris 96 terdapat fungsi untuk menampilkan
tampil data yang di dalamnya terdapat deklarasi variabel i dengan tipe data integer, kemudian ada for kurung buka 1 sama dengan antrian awal, i kurang dari sama dengan antrian akhir, i plus. Kemudian cout antrian data pada array i, kemudian dalam indeks array i, kemudian cout. Dan kemudian terdapat fungsi untuk menghapus semua antrian, yaitu menggunakan fungsi clear. Yang di dalamnya terdapat antrian awal sama dengan negatif min 1 dan antrian akhir sama dengan min 1. Dan juga dapat fungsi untuk melihat info paket yang ada pada antrian dengan fungsi info paket yang di dalamnya terdapat string tambahan dengan indeks array 3, yaitu kutek, masker, lulur, dan harga dengan 3 indeks, yaitu 20.000, 20.000, 20.000. Dan juga terdapat variabel string, terdapat variabel temp dengan tipe data string. Selanjutnya pada baris ke-34 ada fungsi pointer. Pada materi pointer ini kami mengimplementasikan variabel elemen yang bertipe data integer dengan alamat memori elemen atau nama lain elemen X. Fungsi pointer di sini kami gunakan untuk menambahkan data atau antrian. Pada barisan 35, fungsi inQ, yaitu fungsi untuk menambahkan antrian. InQ di sini akan mendeklarasikan integer elemen dan refresh elemen X. Kemudian akan ada pointer elemen yang akan ditampung oleh elemen X. Cout akan menampilkan data yang akan dimasukkan. Kemudian elemen dimasukkan. Setelah elemen dimasukkan, jika statement kosong, yang artinya antrian awal sama dengan 0 dan antrian akhir sama dengan 0, maka antrian data dapat dimasukkan. Antrian data berhasil dimasukkan ke statement. Else, atau jika statement full atau tidak full, maka antrian akan ditambahkan 1. Cout akan menampilkan yang berhasil ditambahkan. Antrian data berhasil ditambahkan, else atau cout telah penuh, maka cout akan menampilkan antrian penuh. Selanjutnya pada baris 55, fungsi untuk menghapus antrian, yaitu dengan dinq yang mengacu pada integer i. Di sini kita tinggal memasukkan nama customer yang ingin memilih perawatan apa. Setelah itu akan muncul nota. Notanya ini semisal antrian data 1. Berarti memilih paket 1. Pada paket 1 itu adalah perawatan rambut. Berarti kalau kita pilih paket 1, nanti yang keluar adalah total pembayaran 500.000. Begitu juga penjelasan untuk bagian bawahnya. Pada bagian 92, baris 92 ada else, cout, antrian kosong, maka akan menampilkan antrian telah kosong. Dan ada fungsi getChar untuk membaca data yang bertipe karakter. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikutnya mengenai metode sorting. Nah, di sini yang pertama
kami menggunakan algoritma pengurutan bubble sort, yaitu program dimulai dengan perulangan for yang berulang melalui larik yang disebut tambahan. Untuk K sama dengan 1 hingga K kurang dari 3. Di dalam for loop itu ada for loop lainnya yang berulang melalui array yang sama. Untuk J sama dengan 3 kurang 1 hingga J lebih besar sama dengan K. Perulangan for dalam kemudian membandingkan elemen saat ini, yaitu tambahan dengan nilai J dengan elemen sebelumnya, yaitu tambahan dengan nilai J dikurang 1. Dan jika elemen saat ini dikurang dari elemen sebelumnya, maka mereka ditukar menggunakan variabel sementara, yaitu temp. Nah, berikutnya untuk algoritma pengurutan kedua, yaitu insert sort, dimulai dengan perulangan for yang berulang melalui array yang disebut harga. Untuk I sama dengan 0 hingga I lebih kecil dari 3. Di dalam for loop itu, elemen saat ini yaitu harga dengan nilai I disimpan sebagai variabel kunci, dan variabel J lainnya diatur ke I dikurang 1. Lalu, ada while loop yang berlanjut selama J lebih besar atau sama dengan 0, dan elemen pada harga dengan nilai J lebih besar dari variabel kunci. Nah, dalam while loop tersebut, harga dengan nilai J plus 1 disetel ke harga J dengan nilai disetel ke harga dengan nilai J, dan J dikurangi. Terakhir, elemen pada harga dengan nilai J plus 1 diatur ke variabel kunci. Nah, untuk bagian terakhir, kode meminta pengguna untuk memasukkan nama produk, lalu mencari produk tersebut ke dalam array yang disebut dtcari. Nah, ini menempatkan variabel boolean yang disebut ketemu menjadi false pada awalnya, dan jika produk ditemukan, maka variabel tersebut disetel ke true. Baik, selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai searching. Sebelum melanjutkan penjelasan, saya akan membacakan sedikit pengertian dari metode searching. Metode searching adalah sebuah metode pencarian guna menemukan data atau informasi yang sedang dicari di dalam sebuah kumpulan data yang memiliki tipe data yang sama. Di sini pada baris 141 ada for integer I sama dengan 0, I kurang dari 3, I increment. Wah, saya sudah ngantuk, mata saya sudah nyir. Lalu pada baris 142 ada if tambahan buka kurung sikut I tutup kurung sikut. Data dicari, data cari. Lalu ada ketemu sama dengan true, tambah underscore ketemu sama dengan tambahan buka kurung sikut I tutup kurung sikut. Pada baris 146 ada if ketemu sama dengan true. Pada baris 147 ada cout produk tambahan ditemukan. Pada baris 148 ada cout hasil pencarian produk tambahan. Tambah ketemu. Pada baris 149 sampai dengan 154 ada if tambah ketemu sama dengan masker cout harga buka kurung sikut 2. If pada baris 151 ada if tambah ketemu sama dengan lulur cout harga buka kurung sikut 1 tutup kurung sikut. Ada pada baris 153 ada if
tambah ketemu sama dengan kuteks cout harga 0. Lalu baris 156 ada else, baris 157 ada cout produk tidak ditemukan. Selanjutnya ada fungsi main. Pada baris 161 ada integer main. Pada baris 163 ada integer pilihan elemen. Pada baris 165 sampai dengan 173 ada tampilan untuk menampilkan tampilan selamat datang. Pada baris 174 ada cout yang lain. Baris 175 ada init. Lalu ada pada baris 177 ada do, 178 ada cout inline. Lalu pada baris 179 ada cout di mana cout ini untuk menampilkan menu di mana kita harus memilih salah satu pilihan. Di antaranya ada masukkan antrian, yang kedua ada pembayaran, yang ketiga melihat antrian, yang keempat info paket, yang kelima menghapus antrian, dan yang ke-0 keluar. Lalu ada baris 189 ada cout masukkan pilihan Anda. Lalu scene pilihan. Pada baris 192 ada switch pilihan. Switch sketch 1 in queue break 100. Pada baris 194 ada case 2 DQ break. Case 195 ada case 3 tampil data break. Case 4 info paket break. Case 5 clear break. Lalu ada pada baris 200 ada while pilihan sama dengan 0. Pada baris 201 ada return 0. Lalu sekian presentasi kami. Selanjutnya akan kami jalankan program tersebut. Selanjutnya berikut adalah tampilan outputnya. Tampilan pertamanya ada tampilan selamat datang di salonku. Lalu di bawahnya ada pilihan paket. Paket 1 ada perawatan rambut dengan harga 500. Paket 2 perawatan wajah dengan harga 900.000. Paket 3 perawatan kuku dengan harga 300.000. Paket 4 perawatan badan dengan harga 1 juta. Lalu ada tampilan pilih salah satu. Di sini kita memilih salah satu contoh kita memasukkan antrian. Di sini kita memasukkan angka 1. Data yang akan dimasukkan kita memasukkan paket yang akan kita lakukan. Di sini kita memilih paket 1, yaitu paket perawatan rambut. Lalu kita langsung masuk ke menu pembayaran. Kita tekan 2. Lalu ada muncul nota berserta dengan paket perawatan rambut. Di sini lalu kita disuruh memasukkan nama. Contoh kita masukkan nama Ruspa. Lalu muncul total pembayaran dengan harga 500.000. Selanjutnya kita langsung ke menu awal. Lalu kita mencoba untuk melihat antrian. Di sini kita masuk ke menu 3.
Nah, kita ada di antrian 1 dengan array 0. Selanjutnya menu info paket, lanjut ke menu nomor 4. Produk yang dicari perawatan badan. Produk tambahan ditemukan. Lalu kita coba menghapus antrian dengan cara masuk ke menu nomor 5. Kita klik 5. Nah, antrian sudah berhasil dihapus. Jika kita ingin keluar dari outputnya, kita tekan 0 dan hasil pemrograman pun selesai. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dari presentasi kelompok kami. Sekian dari presentasi kami. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.